Jazakumullahu ahsanal jazaa. Melanjutkan acara inti Mawaidhah Hasanah beserta doa penutup yang akan disampaikan oleh Habibi Al-Atos dari Yogyakarta. Namun sebelumnya kami mewakili panitia banyak tutur kata, tingkah laku yang kurang berkenan di hati para hadirin. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Habibi Al-Atos kami haturkan. Untuk perhatian sebelumnya, mohon yang masih merokok dimatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aslih an-niyyah wad durriyah waj'al al-hajati kullaha maqdiyah diniyah wa dunyawiyah wa ukhrawiyah bijahi khairil bariyah. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Para habaib, para alim ulama, para asatidz, para sesepuh bini sepuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus orang tua kita bersama Al-Habib Tahir As-Sigaf, wabil khusus Al-Habib Taha bin Syekh Narakbah, wabil khusus Al-Habib Anas bin Umar bin Qutban, Al-Habib Hamid bin Yahya, dan juga semua para habaib yang hadir pada perayaan Maulid di malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia mereka dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan insyaallah dipermudah segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita semua yang hadir pada malam hari ini kita pulang membawa berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat membawa berkahnya Rasulullah. Semua urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan sisa umur kita umur yang penuh dengan keberkahan, sisa umur kita umur yang penuh dengan amal ketaatan, dan semoga Allah Ta'ala catat nama kita semua termasuk orang-orang yang kelak mendapatkan syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kita hormati keluarga besar almarhum Al-Habib Ahmad bin Umar bin Qutban, putra-putra beliau As-Sayyid Ibrahim, As-Sayyid Umar bin Qutban. Semoga putra-putra beliau dapat melanjutkan dakwah daripada ayahnya, dan insyaallah majelis pada malam hari ini terus berlanjut setiap tahunnya sampai hari kiamat, dan semua pahala-pahala apa yang kita baca pada malam hari ini, apa yang kita baca di dalam majelis ini, insyaallah pahalanya juga mengalir kepada almarhum Al-Habib Ahmad bin Umar bin Qutban. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk salah satu amal soleh yang terbaik
yaitu adalah menampakkan wujud atau menampakkan rasa syukur dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mengadakan acara Maulid, apalagi di malam 12 Rabiul Awal atau di bulan Maulid, dengan niatan untuk menampakkan rasa bahagia, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang teragung, yaitu kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini termasuk amal soleh yang luar biasa. Coba kalau kita perhatikan para jamaah yang dimuliakan Allah, Abu Lahab paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, kira-kira kalau Abu Lahab mengerjakan sholat, Abu Lahab dia mengerjakan sholat 5 waktu, kira-kira sholatnya diterima apa tidak sama Allah Ta'ala? Diterima apa belum? Tidak diterima, karena Abu Lahab orang kafir. Karena Abu Lahab tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai kata Abu Lahab dia masih hidup, kemudian kerjakan puasa, dia membaca Al-Quran, dia berhaji ke Baitullah, kira-kira dikasih ganjaran tidak sama Allah Ta'ala? Tidak dikasih ganjaran sama Allah Ta'ala, karena tidak ada iman di dalam hatinya. Akan tetapi coba perhatikan, tatkala Abu Lahab dia berbahagia dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah kasih balasan apa betul? Allah kasih balasan apa tidak? Allah kasih balasan. Kalau dia sholat tidak sah, sholatnya tidak diterima sama Allah Ta'ala. Tapi ketika Abu Lahab dia berbahagia dengan kelahiran Rasulullah, dia mendapatkan balasan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bukti orang kalau dia berbahagia dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la syak, tidak perlu diragukan, pasti akan mendapatkan ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara daripada Abu Lahab. Dikatakan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib itu setelah Abu Lahab meninggal, Sayyidina Abbas itu bermimpi ketemu dengan Abu Lahab. Maka ketika itu Sayyidina Abbas tanya kepada Abu Lahab, "Ya Abu Lahab, ma fa'alallahu bik?" Abu Lahab, bagaimana nasibmu di akhirat? Allah memperlakukan kamu bagaimana? Tanya Sayyidina Abbas kepada Abu Lahab. Maka ketika itu Abu Lahab dia mengatakan, "Wahai Abbas, Allah taruh aku di dalam neraka dalam keadaan kekal. Bahkan di dalam Al-Quran sudah dikatakan, tabbat yada Abi Lahabin wa tab." Dua tangan Abu Lahab terbelenggu di dalam api neraka kekal selama-lamanya. Kata Abu Lahab, akan tetapi wahai Abbas, ketahuilah, walaupun aku di dalam neraka dalam keadaan siksa yang sangat pedih, tapi di setiap hari Senin Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada aku, yaitu setiap hari Senin saya punya jempol, saya punya ibu jari. Itu kalau saya sedot, kata Abu Lahab, keluar susu yang segar dan menyegarkan. Setiap hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Ahad, tidak keluar susu jempol. Tapi kalau sudah masuk hari Senin, Abu Lahab itu di dalam neraka, dia sedot, dia punya jempol, keluar susu yang sangat segar, menyegarkan. Kata Abu Lahab, itu berkat ketika aku didatangi oleh seorang budak yang bernama Thaibah al-Aslamiyah. Dia membawa kabar gembira kepada saya dengan kelahiran keponakan saya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Aku berbahagia, dan karena dia yang membawa kabar gembira, aku merdeka. Ternyata wujud syukurnya Abu Lahab diganjar sama Allah Ta'ala, setiap hari Senin jempolnya keluar susu. Nah, kalau Abu Lahab orang kafir, Abu Lahab yang sampun dinas kalian Gusti Allah Ta'ala, kekal di dalam api nerakanya Allah, karena dia berbahagia dengan kelahiran Rasulullah, dia mendapatkan kenikmatan seperti ini. Saya mau tanya, kira-kira kula jenengan tiang-tiang ingkang mukmin, kula jenengan umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kira-kira kalau kita menampakkan rasa syukur kepada Allah, kita berbahagia dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kira-kira kita lebih pantas dapat pahala, dapat ganjaran dari Allah lebih daripada Abu Lahab apa betul? Lebih pantas daripada Abu Lahab apa betul? Lebih pantas daripada Abu Lahab. Oleh karena itu, setiap saat berbahagialah kita dengan kelahiran Rasulullah, karena ini adalah amal soleh yang pasti diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati pada malam hari ini kelahirannya. Beliau adalah seseorang yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan makhluk yang lebih indah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak pernah menciptakan suatu makhluk yang cahayanya lebih terang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Para sahabat Rasulullah itu adalah orang-orang yang paling beruntung. Mengapa mereka adalah orang-orang yang paling beruntung? Karena mereka hidup di zaman Rasulullah. Mereka selalu menyaksikan wajah indahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka sering disaksikan wajahnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali kisah, riwayat yang menjelaskan para sahabat yang sebelum masuk ke dalam agama Islam, sebelum beriman kepada Rasulullah, dia tidak senang dengan Nabi Muhammad, tapi setelah memandang wajah Rasulullah langsung beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita sering mendengar seorang sahabat yang dia adalah penyairnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu punya penyair. Punya beberapa sahabat yang tugasnya membuatkan bait-bait syair. Terkenal di antara mereka ada 3 sahabat yang suka membuat bait syair kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara 3 sahabat itu yang pertama adalah Sayyidina Hasan bin Thabit. Sayyidina Hasan bin Thabit ini adalah seorang penyairnya Rasulullah yang mana dikatakan sebelum masuk ke dalam agama Islam, Sayyidina Hasan bin Thabit itu kalau membuat syair itu bisa menjadikan orang yang sumpah jadi bahagia, orang yang sakit jadi sehat. Saya mau tanya, kira-kira kalau kita sakit datang majelis maulid dibacakan pujian kepada Rasulullah, sehat apa enggak? Walah birahmi. Sehat apa enggak? Sakit malah tidak datang pulang jenengan. Tapi Sayyidina Hasan bin Thabit itu saking hebatnya syairnya beliau, orang yang sakit dengar syairnya beliau sehat walafiat, tidak perlu ke dokter. Saking hebatnya syairnya beliau. Ini Sayyidina Hasan bin Thabit. Kemudian ada juga penyairnya Rasulullah yang bernama Sayyidina Ka'ab bin Malik, seorang penyair yang luar biasa. Kemudian ada juga yang ketiga penyairnya Rasulullah, yaitu Sayyidina Abdullah bin Rawahah. Saya akan menceritakan bagaimana Sayyidina Hasan bin Thabit pertama kali beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dikatakan di dalam suatu riwayat, ketika orang-orang kafir Quraisy, mereka itu sudah kebingungan bagaimana cara untuk menjatuhkan derajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara supaya menghinakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu berkumpul beberapa orang Quraisy, di antara mereka terdapat Abu Jahal. Abu Jahal usul, kawan-kawan, ayo kita panggil penyair yang hebat, kita panggil seorang penyair yang terkenal, yaitu Hasan bin Thabit. Kita bayar dia dengan harga yang mahal untuk membuatkan bait-bait syair mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ketika itu Sayyidina Hasan bin Thabit belum masuk ke dalam agama Islam. Maka ketika itu dipanggil Sayyidina Hasan bin Thabit, diundang Sayyidina Hasan bin Thabit. Maka setelah diundang sama orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal dia mengatakan, wahai Hasan bin Thabit, kami sengaja undang kami akan membayar kamu dengan harga yang mahal, dengan harga yang luar biasa. Tapi tolong buatkan bait-bait syair yang isinya mencaci maki Nabi Muhammad SAW, yang isinya menjatuhkan derajatnya Muhammad, kata Abu Jahal. Maka ketika itu Sayyidina Hasan bin Thabit, beliau berkata kepada Abu Jahal, wahai Abu Jahal, bagaimana saya bisa mensifatkan seorang yang bernama Muhammad? Saya tidak pernah melihat wajahnya, saya tidak pernah berjumpa sama dia, kata Sayyidina Hasan bin Thabit. Maka ketika itu orang-orang kafir Quraisy, mereka mengatakan, wahai Hasan, kamu sekarang naik ke atas bukit. Kamu sekarang naik ke atas bukit. Biasanya beberapa saat lagi Muhammad lewat ada di bawah bukit. Nanti kalau Muhammad lewat, coba kamu cari, mungkin ada aib di dalam jalannya, mungkin ada kesalahan di dalam tingkah lakunya. Coba cari titik bahan yang bisa dijadikan cacian dalam bentuk syair untuk Muhammad. Coba kamu perhatikan. Iya, biasanya penyair itu kan, yang namanya penyair, orang yang mensifati kan apa?
gampang ngambil sifat gitu nih, gampang mengetahui dengan mungkin dari postur tubuhnya, mungkin dari wajahnya, mungkin dari tingkah lakunya. Maka ketika itu Hasan bin Thabit dia mengatakan, oh ya Her, saya tak naik ke atas bukit, saya lihat bagaimana sifatnya Muhammad. Nanti kalau saya sudah melihat wajahnya, saya cari bahan untuk mencaci dia. Maka ketika itu sebelum Hasan bin Thabit beliau naik ke atas bukit, itu orang kafir Quraisy memberi harta yang sangat banyak. Maka setelah harta diterima sama Hasan bin Thabit, beliau naik ke atas bukit menunggu lewatnya Nabi Muhammad SAW. Maka dikatakan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Sayyidina Hasan bin Thabit beliau di atas bukit menunggu Rasulullah SAW, maka benar selang beberapa saat Nabi Muhammad SAW beliau lewat ada di bawah bukit. Dan ketika Nabi Muhammad lewat ada di bawah bukit, Sayyidina Hasan bin Thabit menyaksikan pertama kali wajahnya Nabi Muhammad SAW. Maka ketika itu dikatakan Sayyidina Hasan bin Thabit beliau gemetar. Beliau sudah siap memegang pena dan juga kertas untuk membuat bait syair yang mencaci Rasulullah. Tapi ketika memandang pertama kali wajahnya Rasulullah, beliau gemetar, jatuh itu pena. Dan seketika itu Sayyidina Hasan bin Thabit beliau menutup kedua matanya dengan telapak tangannya, tidak berani pandang wajah Rasulullah SAW. Maka setelah itu juga, setelah Nabi Muhammad lewat, Sayyidina Hasan bin Thabit beliau turun daripada bukit, langsung datang kepada orang-orang kafir Quraisy. Harta yang banyak yang sudah diberikan dilempar kepada orang kafir Quraisy, dikembalikan sama beliau. Ketika itu beliau mengatakan, orang kafir Quraisy, kamu menyewa saya untuk mencaci Muhammad. Demi Allah saya tidak mendapatkan sedikit pun bahan yang bisa dipakai untuk mencaci Muhammad. Ini harta saya kembalikan. Saya mau beriman kepada dia, kata Sayyidina Hasan bin Thabit. Maka ketika itu orang-orang kafir Quraisy kaget. Ya Hasan, ada Hasan, mali hadza arsalnak. Hasan, kamu ini kenapa? Saya ini manggil kamu, kami ini manggil kamu, nyewa untuk mencaci Muhammad, kok malah kamu kepencut jatuh hati dengan Muhammad kamu ini? Ini pertama kali apa ya? Melihat wajahnya Rasulullah SAW. Kamu ini kenapa? Kamu ini menyewa kamu untuk mencaci Muhammad, kok kamu melihat Muhammad malah kepencut jatuh hati kepada Muhammad? Tidak, kata Sayyidina Hasan bin Thabit, saya tidak mau dengan harta tersebut, saya mau ikut dengan orang yang bernama Muhammad tersebut, kata Sayyidina Hasan bin Thabit. Maka ketika itu terlontar bait-bait syair pertama kali bait syair yang keluar daripada lisan beliau yang memuji bagaimana itu keelokan, keindahan Nabi Muhammad SAW. Hasan bin Thabit beliau berkata kepada orang-orang kafir, lamma nadartu anwarahu sata'at wa dhaqtu min khifati kaffi ala basari khaufan ala basari min husni suratihi wa lastu anduruhu illa ala badari. Orang-orang kafir Quraisy terlontar bait syair memuji kepada Nabi Muhammad. Ketika saya tadi melihat pertama kali cahaya wajahnya Nabi Muhammad, cahaya yang terang benderang, cahaya yang gemilau luar biasa, maka spontan aku tutup kedua mataku dengan telapak tanganku. Khaufan ala basari, saya tutup kedua mataku dengan telapak tanganku karena saya takut mataku ini bisa menjadi buta karena mandang wajah yang paling indah, yaitu wajahnya Nabi Muhammad SAW. Dan saya tidak melihat wajahnya kecuali hanya sebentar, dan itu adalah semampu saya, kata Sayyidina Hasan bin Thabit. Beliau disewa untuk mencaci Rasulullah, malah memuji dan jatuh hati kepada Rasulullah SAW. Ini spontan Sayyidina Hasan bin Thabit. Mata beliau itu ditutup sama beliau, takut matanya itu buta karena tidak pernah melihat pemandangan yang indah lebih daripada wajahnya Rasulullah SAW. Dan seketika itu Sayyidina Hasan bin Thabit beliau masuk ke dalam agama Islam dan beliau menjadi pembelanya Nabi Muhammad. Banyak daripada bait-bait syair beliau yang membela dakwahnya Rasulullah dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Bahkan pernah suatu saat ketika Nabi Muhammad SAW beliau masuk ke dalam masjidnya, ketika beliau masuk ke dalam masjid, para sahabat itu sedang menanti kedatangan Rasulullah SAW. Maka ketika beliau masuk, para sahabat mereka berdiri
untuk menyambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika para sahabat itu mereka berdiri menyambut Rasulullah, Nabi perintahkan untuk duduk kembali. Nabi perintahkan untuk duduk kembali. Maka ketika itu satu masjid mereka pada duduk karena patuh dengan perintah Rasulullah, kecuali yang berdiri adalah Sayyidina Hasan bin Thabit. Nabi tanya kepada Hasan bin Thabit, Hasan, kenapa kok kamu tidak duduk? Saya perintahkan kalian duduk, yang lain duduk, kok kamu tidak duduk? Kata Rasulullah kepada Sayyidina Hasan bin Thabit. Maka ketika itu terlontar pujian daripada lisan Sayyidina Hasan bin Thabit memuji Rasulullah. Beliau mengatakan, wahai Nabi Muhammad, bagaimana mampu jiwa yang hina ini duduk sedangkan sedang menyaksikan keindahan yang paling indah yang Allah tampakkan ada di dunia, yaitu adalah wajahmu wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang pada duduk kecuali cuma Sayyidina Hasan bin Thabit tidak bisa duduk karena memandang keindahan yang indah, yaitu wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi berkata, berdoa kepada Allah, mendoakan Sayyidina Hasan bin Thabit, Allahumma ayyidhu biruhil kudus. Ya Allah, berilah pertolongan, kuatkan jiwa Sayyidina Hasan bin Thabit biruhil kudus dengan berkat malaikat Jibril alaihissalam. Doa Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Sayyidina Hasan bin Thabit. Coba perhatikan, itu orang-orang yang melihat wajahnya Rasulullah mereka terkesima. Maka kita minta kepada Allah di majlis ini, insya Allah sebelum kita mati, kita sudah dikasih kenikmatan sama Allah Ta'ala memandang wajah indahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam fil manam wa fil yaqظah wa fil barzah wa fil akhirah. Amin Allahumma amin Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, para sahabat Nabi itu kalau berpisah dengan Rasulullah mereka tidak bisa. Bahkan para sahabat Rasulullah itu yang mereka harapkan, cita-cita mereka, keinginan mereka, surga itu bukan karena di dalamnya ada bidadari. Mereka kepingin masuk ke dalam surga bukan karena di dalamnya ada bidadari. Beda kayak jenengan, kulon jenengan. Nek kulon jenengan masuk surga sering apa Pak? Kata bidadari, jeh apa betul? Banyak bidadari, banyak nikmat, makan tidak kenyang-kenyang di surga. Mau makan tidak ada kolesterol di dalam surga. Jeh nama betul. Kita ini kepengen surga karena kenikmatan di dalamnya. Tapi para sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka inginkan di dalam surga adalah berdampingan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Beliau pernah suatu saat bermalam di rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika beliau bermalam di rumah Rasulullah, beruntung dan ini bermalam di rumah Rasulullah. Beruntung apa betul? Menurut saya rumahnya Rasulullah tidak seperti hotel gitu. Rumahnya Rasulullah tidak seindah rumahnya kita. Ini Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab bermalam di rumah Rasulullah, tidak ada spring bed di dalam kamarnya. Tidak ada kasur yang empuk di dalam kamarnya. Tapi beliau beruntung karena bermalam di rumah makhluknya Allah yang paling dimuliakan, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika beliau bermalam di rumahnya Rasulullah, beliau gunakan kesempatan tersebut untuk mencari hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika di tengah malam, ketika Nabi beliau bangun dari tempat tidurnya untuk mengambil air wudhu, ternyata Sayyidina Rabi'ah telah menyiapkan air wudhunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah disiapkan sama Sayyidina Rabi'ah, Nabi bertanya, siapa yang menyiapkan air wudhu ini? Saya ya Rasulullah, kata Sayyidina Rabi'ah. Maka ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berkata kepada Sayyidina Rabi'ah, ya Rabi'ah salni, wahai Rabi'ah, minta kepada aku apa yang kamu inginkan. Minta kepada aku apa yang kamu inginkan. Kamu ingin apa? Minta sekarang sama aku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita perlu tahu Sayyidina Rabi'ah ini, beliau min ashabi Sufah. Beliau termasuk salah seorang sahabat Nabi yang tinggal di pelataran masjidnya Rasulullah karena tidak punya rumah, karena tidak punya keluarga, karena tidak punya pekerjaan. Akhirnya tinggal di pelataran masjidnya Rasulullah, makannya ditanggung sama Rasulullah, alhasil orang miskin. Tapi ketika beliau ditanya sama Rasulullah, apa yang kamu inginkan? Minta sekarang sama saya, kata Rasulullah. Apa jawaban Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, seorang miskin? Beliau berkata, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, saya tidak kepingin minta harta.
Saya tidak kepengen minta rumah ya Rasulullah. Saya tidak kepengen minta ini, tidak kepengen minta itu. Yang tak minta satu ya Rasulullah, yaitu aku minta kepada kamu berdampingan sama kamu di dalam surga nanti. Saya tidak mau pisah kepada engkau ya Rasulullah. Permintaanku cuma satu, bersama dengan engkau di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan, kira-kira kalau yang ditawari ini kita, Nabi masih hidup, kemudian Nabi bilang sama kita, ayo yang kamu minta apa? Minta saya sekarang sama saya, kata Rasulullah. Misal, kira-kira yang kita minta apa Pak? Yang kita minta apa? Kanjeng Nabi nuwun mobil saya. Saya tidak punya mobil, kepengen punya mobil ya Rasulullah. Jadi apa malah? Pengen punya rumah ya Rasulullah, pengen punya istri cantik ya Rasulullah. Mungkin kalau jenengan kalau misalnya ditawari sama Rasulullah, yang kepikiran pertama kali masalah dunia. Jadi apa banget? Tapi sahabatnya Rasulullah miskin. Ketika beliau ditawari sama Rasulullah, beliau tahu kalau misalnya beliau andai kata bilang, saya kepengen gunung dari emas ya Rasulullah, pasti dikabulkan sama Allah Ta'ala. Jadi orang kaya, tapi beliau tidak kepengen itu. Yang beliau minta cuma satu, berdampingan dengan Rasulullah di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika itu Nabi SAW beliau berkata, fa'a'inni bikathrati sujud, maka bantu aku untuk mewujudkan keinginanmu tersebut wahai Rabi'ah, dengan banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjelaskan bahwasanya para sahabat Rasulullah, mereka yang mereka cita-citakan di dalam hidup mereka, yaitu adalah menjadi pendampingnya Rasulullah di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak sekali riwayat yang menjelaskan bagaimana itu para sahabat mereka ternabu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nuwun sewu. Ternyata banyak riwayat juga yang ternabu cinta dengan Rasulullah bukan hanya sahabat. Yang ternabu cinta dengan Rasulullah bukan hanya manusia ketika itu, bahkan pohon saja mabuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dikatakan di dalam suatu riwayat, dan riwayat ini mutawatir. Banyak sekali riwayat hadis menyampaikan atau meriwayatkan daripada kisah ini. Itu dikatakan ketika Rasulullah SAW beliau kalau beliau berkhutbah, Nabi Muhammad itu kalau menyampaikan khutbah di dalam khutbah Jum'ahnya atau di dalam khutbah-khutbah yang lain, beliau itu kalau khutbah bersandar atau memegang satu tangkai daripada pohon kurma yang ada di mimbarnya Rasulullah. Setiap kali khutbah itu pohon kurma dipegang sama Rasulullah. Kadang-kala disandari sama Rasulullah SAW. Ternyata pohon kurma itu merasakan kenikmatan kalau dipegang sama Rasulullah. Dia merasakan kenikmatan kalau disandari sama Rasulullah SAW. Maka dikatakan ketika umat Islam sudah mulai banyak, datang seorang laki-laki, riwayat yang lain mengatakan seorang perempuan datang kepada Rasulullah seraya mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana kalau saya buatkan mimbar yang baru supaya kalau engkau khutbah engkau bisa lebih tinggi, orang-orang bisa menyaksikan bagaimana itu keindahan wajahmu ya Rasulullah. Gimana kalau saya buatkan mimbar yang baru ya Rasulullah? Maka ketika itu Nabi SAW dia mengatakan, in syi'tum, silahkan kalau kalian ingin membuatkan mimbar, silahkan, kata Rasulullah. Maka ketika itu dibuatkan mimbar yang baru sama seorang sahabat tersebut. Tangkai pohon kurma dicabut. Setelah dicabut kemudian diletakkan di pojok masjidnya Rasulullah SAW. Bukan dibuang, bukan ditaruh di luar masjid, tapi ditanam kembali ada di pojok masjidnya Rasulullah SAW. Dan ketika itu dibuat mimbar yang baru. Maka ketika datang waktunya khutbah, datang itu hari Jumat, Nabi naik ke atas mimbar yang baru, dan pohon kurma yang biasanya dipegang sama Rasulullah ternyata sudah dipindah ada di pojok masjid. Maka ketika di pertengahan Nabi menyampaikan khutbahnya, itu para sahabat mereka menyaksikan kejadian yang luar biasa. Mereka menyaksikan kejadian yang menyayat hati mereka. Ketika Nabi di pertengahan khutbahnya tiba-tiba terdengar suara tangisan. Suara tangisan yang lambat laun, tangisan tersebut seperti tangisan seorang anak kecil yang ditinggal sama ibunya. Maka para sahabat itu mereka bertanya-tanya,
Ini tangisan sumbernya dari mana ini? Ini tangisan ini sumbernya dari mana? Mereka toleh kanan, mereka toleh kiri, tidak didapatkan anak kecil yang menangis. Maka setelah mereka perhatikan, ternyata tangisan itu bersumber dari pohon kurma yang dicabut, ditaruh ada di pojok masjidnya Rasulullah SAW. Yang menangis siapa? Pohon kurma. Maka ketika itu para sahabat mereka tercengang dengan kejadian tersebut, dan mereka sadar ini penyebabnya karena dijauhkan daripada Rasulullah SAW. Maka ketika itu Nabi Muhammad SAW beliau turun daripada mimbarnya, beliau berhentikan khutbahnya, kemudian beliau turun daripada mimbarnya, kemudian Nabi menghampiri pohon kurma tersebut. Nabi beliau mengelus daripada pohon kurma tersebut seakan-akan seperti seorang ibu yang sedang menenangkan seorang anaknya yang menangis. Dan ketika itu Nabi memberikan dua tawaran. Satu di antara dua tawaran kepada pohon kurma tersebut. Tawaran yang pertama, supaya pohon kurma tersebut dikuatkan akarnya sama Allah Ta'ala sampai hari kiamat kokoh itu pohon dan buahnya lebat. Atau tawaran yang kedua, dijadikan pepohonan kurma di dalam surganya Allah yang nanti buahnya akan dipetik oleh Rasulullah SAW. Maka ketika itu pohon kurma tersebut dia memilih dengan pilihan yang kedua, menjadi pohon di dalam surganya Allah yang akan dipetik buahnya oleh Rasulullah SAW. Perhatikan, ini yang nangis siapa? Ini yang nangis siapa ini? Yang nangis siapa ini? Ini yang menangis bukan manusia, bukan makhluk yang punya hati. Ini yang menangis bukan makhluk yang punya akal, tapi makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah pohon yang karena dia dijauhkan daripada Rasulullah SAW, dia tidak rela dan dia menangis. Ini menjelaskan kepada kita, pohon pun saja rindu kepada Rasulullah SAW. Sayyidina Hasan Al-Basri, Sayyidul Tabi'ina fil Basrah. Setiap kali Sayyidina Hasan Al-Basri itu beliau dikatakan bahwa Sayyidina Hasan Al-Basri Sayyidul Tabi'ina fil Basrah, setiap kali beliau menceritakan ini riwayat, beliau katakan kepada orang-orang di hadapannya, para manusia, sebuah pohon kurma saja menangis karena rindu kepada Rasulullah. Bukankah kita yang lebih berhak menangis karena rindu kepada Rasulullah? Kira-kira yang lebih berhak menangis karena rindu kepada Rasulullah, kita atau pohon kurma kira-kira ini? Kita atau pohon kurma ini? Pernah enggak kita menangis kepada Allah karena jauh daripada akhlaknya Rasulullah? Pernah enggak kita menangis kepada Allah Ta'ala karena jauh daripada sunnahnya Rasulullah SAW? Pohon saja dia menangis, maka kita umatnya Rasulullah lebih berhak menangis karena rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap alam semesta, seluruh alam semesta selalu rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini jam 11, saya lanjutkan sedikit apa badan ini? Saya lanjutkan sedikit apa badan? Ini riwayat-riwayat yang insya Allah menumbuhkan kecintaan di dalam hati kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang namanya kelahiran Rasulullah itu kenikmatan yang luar biasa. Kalau yang namanya kelahiran Rasulullah itu adalah nikmatnya Allah yang agung untuk semua alam semesta, maka sebaliknya wafatnya Rasulullah itu adalah musibah terbesar untuk alam semesta. Itu dikatakan di dalam sejarahnya Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW di akhir daripada bulan Safar. Ini sekarang kita di malam 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal itu mengenang kelahiran Rasulullah, dan Nabi Muhammad itu wafat juga di tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi 12 Rabiul Awal itu kelahiran Rasulullah dan juga wafatnya Rasulullah SAW. Itu dikatakan di akhir daripada bulan Safar. Nabi Muhammad itu beliau sakit, beliau merasakan demam yang sangat. Itu dikatakan 14 hari sebelum Nabi Muhammad wafat, beliau sakit demam yang sangat luar biasa. Selama 11 hari beliau paksakan diri beliau untuk menjadi imam para sahabat di dalam sholat, walaupun beliau dalam keadaan payah ketika itu. Tapi 4 atau 3 hari sebelum beliau wafat,
beliau tidak mampu untuk menjadi imam, beliau perintahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk menjadi imam di dalam sholat, menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini seakan-akan memberikan isyarat kalau Nabi Muhammad ridho Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi penggantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dikatakan 3 hari atau 4 hari sebelum Nabi wafat, Nabi tidak keluar daripada kamarnya. Dan masa-masa itu para sahabat itu dalam keadaan bingung. Masa-masa Nabi Muhammad sakit tidak keluar dari kamar itu para sahabat itu mereka dalam keadaan bingung, rindu kepada Rasulullah. Biasanya kalau sholat di belakang Rasulullah, tapi sekarang kalau sholat tidak ada Rasulullah, Nabi lagi sakit. Kita bisa membayangkan bagaimana itu perasaan para sahabat 4 hari tidak berjumpa dengan Rasulullah, padahal setiap hari mungkin bisa puluhan kali berjumpa dengan Rasulullah. Maka itu dikatakan di hari Nabi Muhammad wafat, di hari Rasulullah wafat, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal, ketika di sholat subuh ketika itu Nabi Muhammad SAW beliau menguatkan badan untuk bangkit dari tempat tidurnya dalam keadaan lemah beliau ketika itu. Maka ketika itu Rasulullah SAW membuka penutup atau satir yang menutup kamar Rasulullah dari masjidnya Nabi Muhammad SAW. Dibuka sama Rasulullah. Ketika dibuka sama Rasulullah, ternyata Nabi menyaksikan para sahabat sedang sholat. Para sahabat khusyuk di dalam sholatnya, dan itu pemandangan yang membahagiakan hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Nabi Muhammad mengintip itu para sahabat, itu dikatakan para sahabat itu menyadari kalau Nabi Muhammad membuka satir, Nabi Muhammad membuka penutup, para sahabat mereka sadar kalau Nabi Muhammad sedang menyaksikan sholatnya mereka. Itu dikatakan ketika Nabi mengintip, para sahabat menyadari kalau Rasulullah sedang melihat. Maka ketika itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beliau mundur 1 langkah ke saf pertama, memberikan kesempatan untuk Nabi Muhammad maju menjadi imam. Maka ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq beliau mundur, itu para sahabat Nabi mereka histeris karena Nabi Muhammad sudah beberapa hari tidak keluar. Kemudian mereka rindu kepada Rasulullah. Tiba-tiba Nabi Muhammad membuka penutup. Itu para sahabat yang sholat itu dalam keadaan histeris. Sampai-sampai dikatakan sholat subuh itu hampir saja dibatalkan sama mereka, karena ingin memandang wajahnya Rasulullah SAW. Maka ketika itu Nabi perintahkan para sahabat untuk tetap di dalam sholatnya, dan Sayyidina Abu Bakar tetap untuk menjadi imam, dan Nabi Muhammad masuk kembali ke dalam kamarnya. Ini menunjukkan bagaimana kerinduan Rasulullah ditinggal, kerinduan para sahabat Nabi ditinggal 3 atau 4 hari tidak berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah Rasulullah beliau masuk, beliau tutup kembali itu satir, beliau tidur ada di tempat tidurnya dalam keadaan payah yang luar biasa. Maka ketika masuk waktunya duha, matahari sudah terbit seukuran tombak, masuk waktunya duha, maka ketika itu tubuhnya Rasulullah semakin sakit, dan itu sudah menjelang sakarat mautnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Nabi dalam keadaan yang payah, putri Rasulullah yang tercinta yaitu Siti Fatimah, beliau masuk ke dalam kamarnya Rasulullah menjenguk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Siti Fatimah beliau masuk, kemudian Siti Fatimah mencium keningnya Rasulullah. Ini akhlak deh. Ini akhlak. Kalau kita ketemu sama orang tua, lebih-lebih kalau orang tua itu sedang sakit, kita jenguk, kita cium apa ini? Kita cium apa ini? Keningnya. Terlebih itu orang tua kita. Ini Siti Fatimah ketika masuk menjenguk Rasulullah, dicium keningnya sama Siti Fatimah. Setelah dicium keningnya sama Siti Fatimah, Nabi perintahkan Siti Fatimah itu untuk mendekat, dan Nabi membisikkan suatu ucapan kepada Siti Fatimah. Dan ketika beliau mendengar bisikan tersebut, Siti Fatimah beliau menangis dengan tangisan yang luar biasa. Maka setelah Siti Fatimah beliau menangis, dipanggil kembali sama Rasulullah, dibisiki yang kedua kali. Ketika dibisiki yang kedua kali, ternyata Siti Fatimah beliau tertawa bahagia ketika itu. Siti Aisyah yang Nabi Muhammad SAW
beliau dirawat semasa sakit di kamarnya Siti Aisyah. Siti Aisyah yang melihat Siti Fatimah menangis, tidak selang berapa lama kemudian tertawa. Siti Aisyah itu terheran-heran. Beliau mengatakan, saya tidak pernah melihat ada orang menangis, setelah menangis tidak selang berapa lama kemudian tertawa. Saya tidak pernah berjumpa dengan orang seperti itu. Yang namanya orang menangis lagi duka, lagi sedih, kok bisa tiba-tiba tertawa? Ini saya tidak pernah melihat orang seperti ini kecuali Siti Fatimah, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha. Maka ditanya sama Siti Aisyah setelah wafatnya Rasulullah, Siti Aisyah bertanya kepada Siti Fatimah, apa yang dibisiki sama Rasulullah? Maka Siti Fatimah mengatakan, bisikan pertama yang membuat saya menangis ketika itu karena ayahku membisiki di telingaku, dia akan dicabut nyawanya sama Allah Ta'ala. Dan itu yang membuat saya sedih, kata Siti Fatimah. Adapun bisikan yang kedua yang membuat saya tertawa bahagia, ayahku membisiki di dalam telingaku bahwasanya aku Fatimah, orang keluarga pertama yang menyusul Nabi Muhammad meninggal dunia berkumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka benar dikatakan Siti Fatimah setelah dibisiki oleh Rasulullah tidak pernah senyum, tidak pernah bahagia, tidak pernah tertawa sama sekali sampai beliau meninggal 6 bulan kemudian. Dan beliau adalah awal keluarga Rasulullah yang menyusul Nabi Muhammad SAW. Maka dikatakan para jamaah yang dimuliakan Allah, selang beberapa saat datang seorang sahabat yang bernama Sayyidina Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq, putra daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abdurrahman. Sayyidina Abdurrahman masuk untuk menjenguk Rasulullah. Ketika beliau masuk untuk menjenguk Rasulullah, Sayyidina Abdurrahman itu beliau membawa satu buah siwak yang masih baru. Ketika beliau datang membawa satu buah siwak yang masih baru, maka ketika itu Rasulullah SAW beliau menatap kepada siwak tersebut dan Siti Aisyah memahami Nabi kepingin bersiwak, Nabi kepingin menggunakan siwak. Maka ketika itu Siti Aisyah mengatakan, engkau kepingin bersiwak ya Rasulullah? Nabi menganggukkan kepala, maka diambil itu siwak daripada Sayyidina Abdurrahman bin Abu Bakar, kemudian diberikan kepada Rasulullah SAW. Ketika siwak dipegang sama Rasulullah, ternyata siwak tersebut ujungnya masih keras, belum dihaluskan sama sekali. Maka Siti Aisyah beliau mengatakan, aku layyin lak ya Rasulullah, apakah aku lembutkan ini siwak untuk engkau ya Rasulullah? Nabi menganggukkan kepala. Maka siwak tersebut diambil sama Siti Aisyah, kemudian digigit sama Siti Aisyah, dilembutkan dengan giginya, dilenturkan dengan giginya ujung siwak tersebut. Maka setelah digigit, dilembutkan sama Siti Aisyah, siwak tersebut diberikan kepada Rasulullah, kemudian disiwakkan pada giginya Rasulullah SAW. Dan ini yang menjadikan Siti Aisyah beliau berbangga. Beliau mengatakan kepada orang-orang ketika itu, termasuk nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita, Allah jama' riqi wa riqah wa arqi wa arqah. Termasuk kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada saya Siti Aisyah, yaitu di akhir hayatnya Rasulullah, Allah kumpulkan ludahku dengan ludahnya Rasulullah. Allah satukan keringatku dengan keringatnya Rasulullah SAW. Ini kenikmatan untuk saya, kata Siti Aisyah. Karena Rasulullah ketika itu ludahnya bercampur dengan ludahnya Siti Aisyah, karena siwak yang dilembutkan sama Siti Aisyah. Dan ternyata Nabi Muhammad itu ketika wafat ada di pelukan daripada Siti Aisyah, keringatnya Nabi bercampur dengan keringatnya Siti Aisyah. Dan ini menjelaskan Siti Aisyah beliau adalah wanita mulia. Bahkan wafatnya Rasulullah dipelukan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Maka ketika itu para jamaah yang dimuliakan Allah, datang malaikat Israel kepada Rasulullah SAW. Israel datang kepada Rasulullah seraya mengatakan, ya Rasulullah, innallaha ya'muruni an uti'a kulla amri, fa in amartani bi qabdi ruhi qabattu, wa illa taraktu wa arji ila Allah Ta'ala. Israel dia berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku datang ini diperintah sama Allah Ta'ala untuk patuh dengan setiap perintah. Kalau engkau perintahkan nyawamu dicabut sekarang, aku akan mencabut ya Rasulullah. Tapi kalau engkau enggan, engkau ingin hidup di dunia masih lama ya Rasulullah, saya akan tinggalkan pencabutan nyawa dan saya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya makhluk yang ditawari seperti ini hanya Rasulullah.
Jenengan tidak mungkin Pak seperti ini Pak. Kalau jenengan tidak mungkin seperti ini. Ya, satu-satunya makhluk yang ditawari sama malaikat Jibril cuma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak berkata apa-apa. Selang berapa saat malaikat Jibril alaihissalam turun dari langit. Seraya mengatakan innallaha yukri'u alaikas salam wa innahu mushtaqun ila liqa'i ya Muhammad. Malaikat Jibril alaihissalam turun dari langit seraya mengatakan, wahai Nabi Muhammad, Allah kirim salam kepada engkau dan Allah mengatakan kalau Allah rindu ingin berjumpa dengan engkau. Yang rindu kepingin berjumpa dengan Rasulullah bukan hanya manusia, bahkan Allah Rabbul Alamin mengatakan rindu ingin berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berkata kepada malaikat Jibril alaihissalam, ya Jibril, man li ummati min ba'di ya Jibril. Wahai Jibril, kalau saya dicabut nyawanya, nanti yang memperhatikan umatku siapa? Kalau saya mati, aku dicabut nyawaku sama Allah Ta'ala, yang akan peduli dengan nasib umatku siapa nanti akhirnya? Ketika itu malaikat Jibril alaihissalam beliau tidak bisa berkata apa. Nabi itu tidak punya kekhawatiran. Yang beliau khawatir dia pulang jadinya. Yang Nabi khawatirkan adalah umatnya kita semua. Padahal kita tidak pernah peduli dengan sunnahnya Rasulullah. Tapi Nabi peduli dengan keadaan kita. Ketika itu malaikat Jibril alaihissalam tidak bisa berkata apa-apa sampai akhirnya turun wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, "Basyir habibi Muhammadan fa inni la ahdhuruhu fi ummatihi abada." Turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai Jibril, sampaikan kabar gembira kepada kekasihku Muhammad. Sampaikan kabar gembira kepada kekasihku Muhammad. Aku Allah berjanji tidak akan menyia-nyiakan umatnya selama-lamanya. Tidak usah khawatir. Aku Allah sudah berjanji umatnya Muhammad tidak mungkin disepelekan, tidak mungkin ditelantarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ini janjinya Allah Ta'ala. Kita jadi umatnya Rasulullah, Allah berjanji tidak mungkin menelantarkan kita. Tidak mungkin umatnya Rasulullah itu menjadi umat yang sesat semuanya. Tidak mungkin. La yastari ummati ala dhalalah. Tidak mungkin umatnya Rasulullah itu doanya tidak diterima sama Allah Ta'ala. Ud'uni fastajib lakum. Ini janjinya Allah Ta'ala. Wa basyir habibi Muhammadan fa innahu asra'un nasi khurujan ilal ardi idza bu'ithu wa sayyiduhum idza jumi'u wa anna al-jannata muharramatun ala sa'iril umam qabla an yadkhuluha huwa wa ummatuh. Kasih kabar gembira kepada kekasihku Muhammad wahai Jibril. Beritahu kepada dia bahwasanya Nabi Muhammad kata Allah Ta'ala adalah awal manusia yang dibangkitkan sama Allah di hari kebangkitan. Kasih kabar kepada dia bahwasanya Nabi Muhammad SAW akan menjadi pemimpin para manusia, pemimpin para anbiya, pemimpin para rasul di hari ketika dibangkitkan sama Allah Ta'ala. Dan kasih kabar gembira kepada dia bahwasanya surgaku kata Allah Ta'ala aku haramkan, aku larang untuk dimasuki untuk umat-umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad dan umatnya semuanya masuk ke dalam surga. Coba perhatikan janji Allah Ta'ala kepada Rasulullah. Allah berjanji surga dikunci sama Allah Ta'ala, surga ditutup sama Allah Ta'ala. Umat-umat sebelum umatnya Rasulullah diharamkan masuk ke dalam surga sampai Nabi Muhammad masuk dan semua umatnya masuk ke dalam surga, baru umat yang lain diperbolehkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, beruntung enggak jadi umatnya Rasulullah? Beruntung apa mboten nih? Beruntung apa mboten nih? Setiap umatnya Rasulullah bakal masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu ini kabar gembira yang membuat Nabi Muhammad lega. Karena Nabi tahu umatnya tidak mungkin ditelantarkan sama Allah Ta'ala. Karena Nabi tahu tidak mungkin surga bisa dimasuki oleh umat-umat terdahulu kecuali Nabi Muhammad dan para sahabatnya sudah masuk ke dalam surga. Maka setelah itu Nabi katakan Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la. Wahai Jibril, wahai Israel, saya sekarang ingin berdampingan kepada Allah, ingin berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau siap untuk dicabut nyawanya sama Allah Subhanahu wa taala. Maka datanglah proses Israel mencabut nyawanya Rasulullah. Maka dikatakan ketika nyawa Nabi Muhammad dicabut, Nabi merasakan sakit yang sangat.
Nabi merasakan sakitnya sakaratul maut. Sampai-sampai Nabi mengatakan inna lil mauti la sakarat. Allahumma hawwin ala Muhammad sakaratul maut. Nabi mengatakan sungguh kematian itu terdapat sakaratul maut yang sangat menyakitkan. Ya Allah, peringan sakaratul maut Muhammad ini ya Allah. Nabi berdoa supaya sakaratul mautnya itu dipermudah sama Allah Ta'ala. Maka ketika Nabi merasakan sakit yang sangat, Nabi terlintas lagi, keingat lagi nasibnya kita. Nabi teringat kembali bagaimana nasibnya kita. Nabi bertanya kepada Israel yang mencabut nyawa, Israel, kalau ini sakitnya sakaratul maut untuk aku, lantas umatku nanti kalau dicabut nyawanya sakitnya seperti apa? Maka ketika itu Israel dia mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak pernah mencabut nyawa seseorang yang lebih ringan daripada nyawamu. Aku cabut dengan penuh lembut ya Rasulullah, tapi engkau sudah merasakan sakit tidak kuat ya Rasulullah. Lah umatku bagaimana? Dia jauh lebih sakit ya Rasulullah. Maka ketika itu Nabi mengatakan, separuh daripada rasa sakit sakaratul umatku aku tanggung, berikan sekarang kepada aku. Separuh rasa sakit sakaratul mautnya kita semua itu sudah ditanggung sama Rasulullah SAW. Nabi hanya merasakan sakit yang luar biasa demi supaya ketika sakaratul maut kita tidak merasakan sakit yang kelewat batas. Dan ini adalah rahmatnya Rasulullah kepada kita semua. Subhanallah, para jamaah yang dimuliakan Allah. Setelah proses sakaratul maut terangkat, Nabi Muhammad SAW beliau telah wafat. Maka tersebar ke seluruh kota Madinah berita duka yang luar biasa. Panutan manusia, kekasih para manusia ketika itu, yaitu Rasulullah SAW, beliau telah meninggal dunia. Maka penduduk kota Madinah, para sahabat Nabi, mereka gempar dan mereka shock dengan kabar tersebut. Itu dikatakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, seorang sahabat Nabi yang masih muda, seorang sahabat yang gagah ketika perang, gagah yang luar biasa. Ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib mendengarkan kabar Nabi Muhammad wafat, beliau jatuh tidak mampu berdiri karena shock yang sangat dengan kabar tersebut. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang terkenal tegas, seorang sahabat yang terkenal gagah, seorang sahabat yang terkenal luar biasa. Itu ketika mendengarkan kabar kalau Nabi Muhammad telah wafat, beliau pergi ke pasar kota Madinah, kemudian pedang beliau keluarkan daripada sarungnya, beliau acungkan itu pedang seraya mengatakan, man qala anna Muhammadan qad mat fa adriku bi unuqi sa'adriku unuqah bi sayyidihi. Siapa orang yang berani dengan lancangnya mengatakan kalau Nabi Muhammad telah meninggal, aku tebas kepalanya dengan pedangku. Siapa yang berani mengatakan Nabi Muhammad wafat, ayo saya tebas sekarang dengan pedang ini, kata Sayyidina Umar. Maka ketika itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tak sadar kalau Nabi Muhammad adalah manusia yang bakal merasakan kematian. Ini bentuk rasa cintanya beliau kepada Rasulullah. Ada seorang sahabat yang bernama Sayyidina Abdullah bin Zaid. Seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abdullah bin Zaid. Itu ketika Nabi wafat, kebetulan Sayyidina Abdullah bin Zaid itu sedang ada di dalam kebun kurmanya. Maka ketika beliau sedang di kebun kurmanya, seorang putra beliau datang kepada Sayyidina Abdullah bin Zaid membawa kabar kalau Nabi Muhammad wafat. Maka ketika beliau dengar itu kabar, terlontar doa daripada lisan Sayyidina Abdullah bin Zaid. Beliau berdoa, ya Allah, cabut kedua mataku ini ya Allah, karena keindahan terakhir yang saya saksikan dengan kedua mataku ini adalah wajahnya Rasulullah SAW. Butakan mataku ini ya Allah, karena keindahan terakhir kali aku saksikan adalah wajahnya Rasulullah. Maka seketika itu juga beliau menjadi orang yang buta, dan mata beliau terakhir kali memandang keindahan adalah wajahnya Rasulullah SAW. Jadi orang buta ketika itu. Alhasil para sahabat dalam keadaan shock yang luar biasa. Maka ketika itu datanglah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq beliau datang untuk menjenguk ke dalam kamarnya Rasulullah SAW. Maka sesampainya Sayyidina Abu Bakar di hadapan jasad Nabi Muhammad SAW, dibuka itu penutup yang menutup wajahnya Rasulullah. Maka setelah dibuka itu penutup oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar menyium keningnya Rasulullah. Beliau tempelkan pipi beliau di pipinya Rasulullah. Maka dikatakan ketika beliau mencium keningnya Rasulullah, kemudian menempelkan pipinya ada di pipinya Rasulullah,
beliau terlontar suatu ucapan, ya Muhammad tibta hayyan wa tibta mayitan. Wahai Nabi Muhammad, hidupmu sangat indah wajahmu, di wafatmu engkau juga sangat indah wajahnya ya Rasulullah. Wahai Nabi Muhammad, di masa hidupmu semerbak aromamu ya Rasulullah, indah aromamu ya Rasulullah. Di masa matimu engkau juga indah aromanya ya Rasulullah. Maka ketika itu sahabat beliau mencium berkali-kali wajahnya Rasulullah. Maka setelah beliau melihat jasadnya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau keluar daripada kamar. Beliau menghampiri para sahabat yang dalam keadaan syok dengan kabar duka wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau naik ke atas mimbarnya Rasulullah. Beliau berkhutbah di hadapan para sahabatnya Rasulullah. Beliau katakan, man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat, wa man kana ya'budu Allah Ta'ala fa innahu hayyun la yamutu abada. Sayyidina Abu Bakar beliau mengatakan, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka ketahuilah Muhammad sekarang sudah meninggal dunia. Tapi barang siapa yang menyembah Allah, yang menyembah Allah Ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala adalah zat yang maha hidup, tidak akan mati selama-lamanya. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalaqtum ala aqabikum. Sayyidina Abu Bakar beliau membawakan firman Allah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, kata Allah, bakal merasakan kematian, dan sesungguhnya mereka para manusia juga bakal merasakan kematian. Wa ma Muhammadun illa rasul, dan tidaklah Nabi Muhammad kecuali hanya utusan Allah. Dan sebelum beliau sudah banyak rasul-rasul, utusan-utusan Allah, mereka sudah merasakan yang namanya sakratul maut. Dan jikalau kata Allah Ta'ala Nabi Muhammad wafat atau Nabi Muhammad terbunuh di dalam peperangan, apakah kalian akan mundur murtad daripada ajaran Allah Ta'ala? Maka ketika para sahabat Sayyidina Umar dan sahabat yang lain mendengarkan firman tersebut, akhirnya mereka sadar kalau Nabi Muhammad SAW sudah wafat. Dan ini menunjukkan para sahabat itu tidak sadar karena beliau itu sangat cinta kepada Rasulullah SAW. Sayyidina Anas beliau mengatakan, kami seakan-akan tidak pernah membaca firman Allah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Seakan-akan kami tidak pernah dengar firman Allah, Nabi Muhammad hanyalah seorang rasul, sebelumnya sudah banyak rasul yang telah meninggal. Seakan-akan kami tidak pernah dengar itu ayat. Setelah Sayyidina Abu Bakar menyampaikan ayat tersebut, baru kami sadar kalau Nabi Muhammad SAW beliau telah wafat. Ini menjelaskan bagaimana cintanya para sahabat Rasulullah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan tahukah kita para jamaah yang dimuliakan Allah, siapa sahabat Nabi yang ikut andil memandikan jasadnya Rasulullah? Ini jarang orang tahu. Siapa sahabat-sahabat Nabi yang mendapatkan kemuliaan memandikan Rasulullah SAW? Itu di antara sahabat yang memandikan Rasulullah ada beberapa sahabat. Di antaranya yang pertama paman beliau yang bernama Abbas, Sayyidina Abbas, pamannya Rasulullah. Sayyidina Abbas bin Abi Thalib ini pamannya Rasulullah, tapi usianya tidak jauh dengan Rasulullah. Lebih tua Sayyidina Abbas, tapi tidak jauh usianya dengan Rasulullah. Nabi pernah tanya kepada Sayyidina Abbas, wahai Abbas, siapa di antara kita yang lebih tua? Siapa di antara kita yang lebih tua, wahai Abbas? Tanya Rasulullah kepada pamannya bernama Abbas. Maka ketika itu Sayyidina Abbas beliau mengatakan, wahai Rasulullah, kalau yang lebih besar di antara kita berdua, engkau jauh lebih besar. Tapi kalau siapa yang banyak umurnya, saya yang lebih banyak umurnya. Beliau mengatakan saya lebih besar daripada engkau. Dan dari apa sebab ini Rasulullah? Walaupun posisi beliau adalah seorang paman, usianya tidak terlalu jauh dengan Rasulullah. Adapun siapa yang paling banyak usianya, saya ya Rasulullah. Tapi kalau siapa yang lebih besar, engkau jauh lebih besar daripada saya, kata Sayyidina Abbas. Nah, ini Sayyidina Abbas ini ikut memandikan Rasulullah. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib ikut memandikan Rasulullah. Kemudian yang ketiga yaitu Sayyidina Al-Fadl bin Abbas, anaknya Sayyidina Abbas, namanya Al-Fadl, Sayyidina Al-Fadl. Kemudian yang ketiga Sayyidina Uthman, anak juga daripada Sayyidina Abbas. Ini 4 sahabat yang ikut andil memandikan Rasulullah SAW. Sayyidina Abbas, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Al-Fadl bin Abbas, Sayyidina Uthman bin Abbas. 4 sahabat Nabi yang memandikan jasadnya Rasulullah SAW.
Saya mau tanya, keempat sahabat ini beruntung apa mboten? Beruntung apa mboten? Beruntung apa mboten? Kalau kita misalnya ditakdir memantikan seorang ulama yang meninggal dunia, aduhai, ini suatu anugerah terbesar dari Allah Ta'ala. Kita dikasih kesempatan memandikan seorang habib yang alim, seorang habib yang soleh, seorang duriahnya Kanjeng Nabi yang min aulia misalnya. Ini suatu kebanggaan yang luar biasa. Bisa kita bayangkan 4 sahabat ini memandikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup ini adalah fadilah atau keutamaan. Mereka adalah sahabat yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ikut masuk ke dalam liang lahat di antara lain Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan juga Sayyidina Abbas. Sayyidina Ali dan Sayyidina Abbas memandikan dan ikut masuk ke dalam liang lahatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tahukah kita para jamaah yang dimuliakan Allah, tidak ada kesedihan yang lebih daripada kesedihan para sahabat Nabi ketika ditinggal mati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini semua riwayat yang disampaikan menjelaskan kepada kita bahwasanya para sahabat Nabi itu adalah kelompok orang-orang yang sangat cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Allah Ta'ala kasih kemuliaan kepada mereka para sahabat, bisa memandang wajahnya Rasulullah, bisa mencium tangannya Rasulullah, bisa duduk bersama dengan Rasulullah. Kita ada di majlis ini, insya Allah kita juga dikasih anugerah sama Allah Ta'ala, dapat bermimpi ketemu dengan Rasulullah, kita dapat menjabat tangannya Rasulullah, kita bisa sholat ada di belakangnya Rasulullah. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan majlis kita pada malam hari ini adalah majlis yang penuh dengan keberkahan, majlis yang insya Allah Rasul ridha kepada kita semua, majlis yang insya Allah menjadikan segala musibah yang menimpa kepada kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Allah, berkahi waktu kami di malam hari ini. Ya Allah, setiap di antara kami ya Allah punya hajat, setiap di antara kami ya Allah kami punya permohonan. Janganlah Engkau pulangkan kami dari tempat ini kecuali permohonan kami ya Allah telah Engkau kabulkan. Niat-niat kami Engkau kabulkan ya Allah. Dosa-dosa kami yang banyak ya Allah Engkau ampuni. Engkau jadikan kami semua ya Allah termasuk orang-orang yang saleh-salehah. Ya Allah, dengan berkat majlis yang mulia, tidak ada ucapan, tidak ada pujian pada malam hari ini kecuali pujian kami kepada kekasih Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, jadikanlah kami semua ya Allah termasuk orang-orang yang dimuliakan, yang Kau muliakan ya Allah, mendapatkan kenikmatan yang besar, mendapatkan anugerah yang besar. Dijadikan kami semua ya Allah senantiasa di belakangnya Rasulullah, patuh dengan perintah Rasulullah, mengerjakan sunnah-sunnahnya Rasulullah, dan kelak berkumpul di dalam surganya Allah bersama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama dengan kedua orang tua kami ya Allah, orang tua kami yang masih hidup Engkau panjangkan usia mereka dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan dipermudah segala urusannya. Ya Allah, orang tua kami yang telah meninggal dunia, Engkau lapangkan kuburannya, Engkau jadikan makamnya raudhatan min riyadil jinan. Engkau terima semua amal ibadahnya. Ya Allah, sampaikan kabar-kabar gembira dari anak-anaknya, anaknya min ahli salat, anaknya suka membaca Al-Quran, anaknya suka berpuasa. Sampaikan ibadah kami kepada orang tua kami yang telah meninggal ya Allah, supaya kedua orang tua kami bangga, gembira, ridha kepada kami semua ya Allah. Jangan Engkau sampaikan kemaksiatan kami kepada mereka yang menjadikan mereka sedih ada di barzahnya. Ya Allah, jadikanlah kami semua ya Allah termasuk orang-orang yang mendapatkan husnul khatimah, mendapatkan mati dalam keadaan yang baik, dalam keadaan Engkau ridha kepada kami ya Allah, dalam keadaan Nabi Muhammad ridha kepada kami, guru-guru kami ridha kepada kami, kedua orang tua kami ridha kepada kami. Engkau matikan kami semua ya Allah dalam keadaan husnul khatimah, bijahi walid Fatimah qul lana bi husnul khatimah, dalam keadaan bisa mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Engkau permudah langkah kami ya Allah untuk hadir di dalam taman-taman surga yang ada di dunia pada malam hari ini ya Allah, permudah langkah-langkah kami untuk masuk ke dalam surga-Mu bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan kedua orang tua kami, bersama dengan anak-anak kami, bersama dengan istri dan suami kami, min ghairi sakil adzab wala hisab wala itab. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma barik fi ahlina wa fi awladina واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم بحق ربنا هب لنا من
أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وبحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين. Semoga yang disampaikan ini bisa bermanfaat, berkah untuk kita semua. Kalau ada salah kata, salah perbuatan, mohon sebesarnya. Kalau misalnya kepanjangan, mohon maaf sebesarnya. Insya Allah beberapa riwayat yang disampaikan bisa membuka hati kita, menjadikan kita semakin rindu kepada Rasulullah, semakin patuh dengan perintahnya Rasulullah, dan insya Allah nanti kumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman mohon kehadirannya hari Ahad Pahing di tempat gedung Nurul Mustafa kediaman Habib Bahir Asegaf tanggal 7 bulan November hari Ahad Pahing jam 9 sampai dengan selesai dengan pembicara Habib Soleh bin Ali Alatas dari Tegal. Saya ulangi lagi, Habib Soleh bin Ali Alatas dari Tegal, tanggal 7 di Manggisan Lama, tempatnya Habib Bahir bin Abdul Qadir Asgaf, dan insya Allah juga akan dihadiri oleh Gus Zahnun bin Kiai Haji Taibur Maladi. Matur nuwun. Ya Rasulullah, Pengumuman lagi untuk malam Ahad Pon besok, mohon kehadirannya juga di tempatnya Habib Ahmad bin Umar Al-Aqas Menjolo, habis Isya sampai dengan jam 10 kurang lebih. Matur nuwun. Ya Rabbi Untuk sama dengan matanya itu
karena tidak pernah